Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngebahas tentang PHP, dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang tipe data yang ada di PHP. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang variabel yang berfungsi untuk menampung sebuah nilai atau sebuah value, yang mana value-value itu mempunyai tipe data tertentu. Misalnya, sebuah teks tipe datanya adalah string, atau sebuah angka bulat tipe datanya adalah integer. Nah, setiap value-value itu punya tipe data yang akan mempengaruhi program kita. Nah, makanya dari itu kita bakal memfokuskan diri kita di video ini untuk mempelajari tipe data apa aja yang ada di PHP. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Ini aku udah bikinin slide yang berisi list tipe data yang akan kita pelajari di video ini. Nah, list tipe data yang bakal kita singgung di video ini ada 7. Teman-teman bisa lihat sendiri, ada string, integer, float atau double, ada boolean, ada array, ada object, dan ada null. Sebelum kita mulai pembahasan, aku mau mengeluarkan objek ini di dalam pembahasan kita kali ini, karena objek ini akan ada di PHP OOP. Buat teman-teman yang baru belajar PHP, aku kasih tahu sedikit aja. Kebanyakan orang ngebagi PHP itu jadi dua, yaitu untuk yang pemula dan untuk yang di atas pemula, yang udah kebiasa dengan PHP lah, atau yang lebih advance. Nah, biasanya PHP yang untuk pemula itu disebut dengan PHP prosedural, dan yang untuk advance-nya disebut PHP OOP. Nah, karena kita mulai dari pemula dulu, jadi PHP kita yang bakal kita pelajari adalah yang bentuk pemulanya, atau bisa disebut proseduralnya. Jadi, aku nggak ngebahas tentang tipe data objek yang ada di OOP. Jadi, yang kita bahas string, integer, float atau double, boolean, array, dan null. Jadi, cuma 6 aja. Untuk memulainya, aku udah bikin satu file ini, nama filenya tipe data.php. Kalau dilihat hasilnya masih kosong kayak begini. Oke, balik ke Visual Studio ya, file yang baru aku bikin. Aku bikin tag buka PHP dulu. Oke, sekarang yang mau kita bahas pertama kali adalah string. Nah, teman-teman mungkin udah ada yang tahu, tapi aku ulangin aja. String itu merupakan kumpulan dari huruf-huruf ya, yang mana dikelilingi oleh tanda petik quote. Nah, tanda petik ini ada dua tanda petik, atau double quote, atau satu tanda petik, atau single quote. Nah, wajib kata-kata itu ada di dalam tanda petik ini, atau bisa juga di tanda petik 1. Nah, itu string. Ini ciri-ciri string, ada di dalam tanda petik. Oke, aku hapus dulu. Kita coba untuk mengecek apakah benar sebuah teks itu adalah string tipe datanya. Kita bisa pakai fungsi var dump. Parenthesis, apa yang mau kita cek? Aku bakal ngecek hello world. Nah, kayak begini aja. Save, refresh. Hasilnya adalah string dan hello world. Bisa dilihat tipe datanya adalah string, terus panjang dari karakternya ada 11 dan isinya hello world. Jadi kita bisa tahu ternyata hello world ini tipe datanya adalah string, yang mana benar-benar mengikuti syarat ada di dalam tanda petik 2 dan tanda petik 1. Nah, gimana jika bukan rangkaian dari huruf tapi angka kayak begini aja? 10. Apakah 10 ini string juga? Sedangkan kita tahu kan 10 ini adalah angka, yang mana 10 adalah angka bulat dan angka bulat itu adalah integer. Nanti kita bahas tentang integer. Kita coba, kita save dan kita refresh. Tetap aja tipe datanya string. Jadi kita bisa simpulin tipe data string itu adalah sesuatu yang ada di antara quote. Nah, itu ciri-ciri dari tipe data string. Oke, teman-teman ngerti ya? Sekarang
Apa bedanya petik 2 ini double quote dengan single quote? Apa bedanya? Kalau aku save dan aku refresh, hasilnya bakal tetap sama, string dan 10. Nah, apa bedanya? Jadi untuk memperlihatkan perbedaannya, aku bakal bikin sebuah variabel yang mana dia menampung sebuah nilai petik bebek titik koma. Nah, di sini aku bakal bikin pakai tanda petik 2 dulu ya. Tanda petik 2. Nah, 10 spasi $x berenang. Nah, ini kita lihat hasilnya, save dan refresh. 10 bebek berenang. Nah, lihat ini ada 10 $x berenang. 10 bebek berenang. Bebek ini dapat dari mana? Dari value ini, $x bebek. Nah, ini untuk yang double quote. Kita coba yang single quote. Satu aja petiknya. Ini juga petiknya satu. Save dan lihat 10 bebek berenang, aku refresh. Jadinya 10 $x berenang. Dia benar-benar mengartikan $x adalah $x, bukan bebek. Literally $x. Kenapa begitu? Yaitu karena sifatnya teman-teman. Jadi teman-teman kalau pakai petik 1 untuk string, ketika nulis variabel, dia bukan dianggap sebagai variabel, tapi merupakan bagian dari string ini, rangkaian string. Jadi kalau $x ya $x aja yang muncul di sini. Nah, kalau kita pakai double quote, save, refresh. 10 bebek berenang. Nah, $x diganti dengan bebek karena dia pakai petik 2 atau double quote. Jadi variabel ini akan menempati ini value-nya. Oke teman-teman, ngerti ya tentang tipe data string, perbedaan double quote dan single quote. Kita lanjut bahas tipe data integer. Ini udah selesai string, aku komenin aja. Nah, integer itu apa? Jadi tipe data integer itu bisa disebut integer, tipe datanya harus memenuhi syarat, yaitu angka bulat atau bukan berkoma. Terus syarat yang kedua itu tidak ada di antara tanda petik. Soalnya kalau ada di tanda petik, tipe datanya adalah string. Oke, dua ini aja dulu. Lihat, aku cobain $x sama dengan 10. Ini contohnya, aku menampung angka 10 ke $x. Kita coba vardam $x. Save dan refresh. Benar, tipe datanya adalah integer atau int tulisannya dan nilainya 10. Jadi bisa kita lihat 10, dia ini angka bulat, nggak ada komanya dan nggak ada di antara petik. Sekarang kita coba, apakah kalau ada komanya 10,5 itu adalah integer juga? Save dan refresh. Ternyata tipe datanya bukan integer tapi float karena dia ada komanya 10,5. Oke, aku back, save dan refresh, udah balik ke integer. Sekarang kita lihat tidak ada di antara tanda petik. Sekarang kalau kita kasih tanda petik, jadinya apa? Apakah tetap masih integer? Save, refresh. Berubah jadi string. Ingat peraturan yang kita bahas tadi di string. Kalau ada tanda petik berarti itu adalah string. Oke, udah ngerti ya teman-teman? Jadi wajib bilangan bulat, wajib nggak ada di tanda petik. Sekarang gimana jika minus nilainya, minus 10, apakah masih tetap integer? Kita coba save dan refresh. Ternyata masih tetap integer tipe datanya walaupun nilainya minus. Jadi intinya tetap ada dua ini syaratnya untuk dikategorikan sebagai tipe data integer. Oke, integer udah selesai, aku komenin. Kita lanjut ke bagian float atau double. Ini lawan dari integer sih teman-teman. Syarat supaya tipe data itu dianggap float adalah angka desimal atau angkanya ada komanya, angka berkoma. Terus yang kedua sama kayak ini, sama kayak integer, tidak ada di antara tanda petik.
Nah, itu aja. Sekarang kita coba lagi. Aku kasih $x sama dengan nilainya 10,5. Ini udah kita bahas sih di integer tadi, tapi nggak apa-apa. $x. Kita save dan kita refresh. Tipe datanya float, nilainya 10,5. Benar, karena ada nilai komanya. Sekarang kita coba nggak pakai koma, jadi 105. Save, pasti jadinya integer. Oke, berarti ini udah benar, wajib angka desimal atau angka berkoma. Yang kedua, tidak ada di antara tanda petik. Ini sih seharusnya teman-teman udah tahu sih. 10,5 di dalam tanda petik pasti berubah jadi string tuh. Oke, kita back aja. Save, refresh, udah balik ke float lagi. Jadi syaratnya udah jelas, wajib ini dan wajib ini. Sama kayak pertanyaan di integer, apakah negatif juga termasuk float? Kita coba aja, save dan refresh. Ternyata benar, tipe datanya tetap float walaupun nilainya negatif atau minus. Oke teman-teman, jelas ya tentang float. Cuman perbedaan dari integer aja, syaratnya hampir sama. Next, kita ngebahas yang namanya boolean. Nah, ini sederhana banget teman-teman, nilainya cuma ada dua, kalau nggak true ya false. Kalau teman-teman udah belajar tentang JavaScript di channel aku juga tentang data tipe boolean, sama aja. Kebanyakan tipe data boolean ini dipakai untuk kondisional. Ada if, ada else if. Kalau teman-teman ingat ya, kebanyakan boolean dipakai di situ. Mungkin bakal lebih jelasnya kalau kita pas kita belajar kondisional di PHP ini. Cuman yang perlu teman-teman ketahui, boolean itu nilainya ada dua ini aja. Kebanyakan dipakai untuk kebutuhan kondisional. Terus biasanya boolean ini merupakan hasil dari proses sesuatu. Maksudnya apa yang ini? Aku contohin aja ya. Aku punya nilai kayak tadi, kayak biasa, $x sama dengan 10. Nah, aku punya ini. Terus aku bakal pakai kayak biasa ya, vardam. Aku bakal ngecek pakai fungsi bawaan PHP, yaitu is_int, yang mana artinya mau ngecek apakah sesuatu variabel yang dicek ini nilainya integer, tipe datanya integer atau bukan. Aku cobain, save dan refresh. Nah, hasilnya bool atau boolean true, yang artinya benar. Nah, bisa dilihat ya, yang hasilnya tadi true ini didapat dari hasil proses. Nah, prosesnya apa? Prosesnya ini sebuah pencarian tipe data dari variabel ini. Nah, itulah yang aku bilang tadi, biasanya boolean merupakan hasil dari proses. Terus kebanyakan juga dipakai untuk kebutuhan kondisional. Misalnya, if $x sama dengan 10, then mau ngeluarin apa? Nah, itu kan jika 10 adalah true, $x sama dengan 10 adalah true, maka dia ngeluarin apa? Kayak begitu intinya lah teman-teman. Kalau teman-teman lupa tentang kondisional JavaScript, boleh lihat aja dulu di situ, sama aja pemakaiannya. Lanjut, tipe data yang mau kita bahas ini tipe data yang bakal paling banyak digunain pas kita menggunakan atau mengambil data dari PHP, yaitu yang namanya array. Nah, cukup teman-teman ketahui dulu sekarang. Nanti kalau kita ngambil data dari database, nggak pasti sih, kebanyakan kalau pakai PHP ya, data yang dikembaliin dari database itu tipe datanya array. Nah, contoh array kayak mana? Di PHP, untuk array bisa dibikin kayak begini. Array jeruk, apel, pisang. Bisa juga dengan begini, $x sama dengan, langsung aja, kurung siku, jangan lupa titik koma, isi jeruk, koma, apel, koma, pisang.
Nah, untuk membuat sebuah tipe data array bisa dengan cara kayak begini atau cara kayak begini. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Sekarang kita buktiin bener nggak. Aku komenin yang kedua dulu ya. Vardump terus $x titik koma save dan refresh. Nah, array benar, tipe datanya array. Nilai yang array pertama tipe datanya string jeruk, yang kedua string juga apel, yang ketiga string juga pisang. Sekarang kita coba, aku komenin save refresh kosong. Sekarang kita balikin lagi, kita komenin yang pertama dan kita pakai pembentukan array dengan cara yang kedua. Kita coba benar nggak tipe datanya sama aja, array save dan refresh. Array kayak tadi sama aja. Jadi teman-teman terserah mau pakai yang mana dalam membuat data yang tipe datanya array, boleh pakai yang ini dan boleh pakai yang ini. Kayak yang aku bilang tadi, array ini merupakan tipe data yang kayaknya paling penting karena di database, kalau kita ngambil data dari database bakal dikembaliin tipe data berupa array. Jadi teman-teman harus ingat bentuk tipe data array itu kayak mana, dan nantinya mungkin bakal aku bikin video tersendiri tentang apa ya, tentang array, fungsi array mungkin ya, aku bikinin nanti. Oke, ditungguin aja. Sekarang kita mau bahas tipe data terakhir di video ini, yaitu tipe data yang namanya null. Nah, apa itu tipe data null? Tipe data null adalah tipe data yang tidak ada nilainya. Maksudnya apa sih? Nah, kita coba yang selama ini kita coba kan contohnya $x sama dengan hello world. Kalau kita vardump $x, nilainya adalah save refresh string. Nah, ini kan ada nilai nih. Tipe datanya string. Gimana dengan null? Null itu berfungsi kalau teman-teman mau ngosongin variabel atau variabel yang dibikin itu nggak ada tipe data, nggak ada nilainya, bisa diisi dengan null. Kayak begini, kita coba save dan refresh. Tuh, tipe datanya adalah null. Nah, itu sih simple banget pemakaian null. Terus null ini juga bisa mengkosongkan nilai dari sebuah variabel. Misalnya yang tadi aku bikin $x sama dengan hello world. Ini aku komenin aja, save dan refresh string hello world. Nah, sekarang kalau teman-teman mau ngosongin $x, maunya bikin $x ini nggak bernilai, nggak ada value-nya, gimana caranya nih ngosongin? Ya udah, teman-teman cukup deklarasi lagi $x nilainya 0, maka save refresh hasilnya udah 0 atau nggak bernilai. Jadi intinya begitu sih, 0 itu nggak punya nilai. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini teman-teman. Semoga teman-teman ngerti. Bukan cuman semoga ngerti, tapi wajib ngerti karena tipe data ini merupakan hal yang penting kalau mau ngoding PHP. Oke, kayak biasa kalau teman-teman suka video ini silakan di like. Buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru teman-teman bisa dapat notifikasi dan bisa langsung nonton tutorial terbaru. Terus buat teman-teman yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.